warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, tugas ini aku buat guna memenuhi tugas mata kuliah Public Relations, sekaligus perkenalan diri juga. Ikuti keseruan aku dan kenali diri aku yuk. Halo, kenalin nama aku Nadila Nur Anissa dan biasa dipanggil Zila. Nah, ini itu Nadila artinya keindahan, Nur itu artinya cahaya, dan Anissa itu artinya perempuan. Nah, nama itu diberi oleh orang tuaku dengan harapan agar aku tumbuh menjadi perempuan yang bercahaya dan memberi keindahan bagi orang-orang di sekitar. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa bernama Bukit Randu yang terletak di Kecamatan Kampung. Nah, yang menarik menurut aku dari tempat tinggal aku ini yaitu karena misalnya itu banyak banget loh tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau mau tinggal ambil, misalnya nih mau kelapa muda ya udah tinggal ambil deh kelapa mudanya, mau ngambil rambutan, mau ngambil kotoran ya udah kan. Jadi itu sih apa yang aku rasain. Nah, waktu luangku biasa aku gunain untuk nonton film, baca novel, ataupun jalan-jalan bersama temanku. Nih, aku lagi jalan-jalan. Halo Elsa. Nah, aku tuh milih prodi komunikasi karena sebenarnya pilihan kedua sih. Jadi aku pilihan pertamanya itu guru. Jadi udah lolos, ya udah aku ngambil komunikasi karena aku suka ngomong dan gak suka gitu. Makanya sih ngambil prodi komunikasi. Cocok dong. Nah, pencapaian sekaligus pengalaman pribadi yang menurut aku paling berkesan itu waktu aku SMA sih. Nah, alhamdulillah itu lolos loh jadi eligible satu di sekolah pas SNBP. Tapi yang menyedihkannya aku itu ketolak SNBP. Nah, itu menurut aku satu momen yang emang penuh drama. Tapi pada akhirnya itu membawa aku ke prodi komunikasi loh. Nah, ini sakit banget gitu. Nah, kalau ditanya soal organisasi, aku tuh sebenarnya suka banget loh gabung organisasi atau kepanitiaan gitu. Jadi aku dari SMP sama SMA itu udah gabung organisasi kayak OSIS, Sanggar Tari, Drum Band. Nah, di kampus ini aku baru ngikutin satu kali sih, itu kepanitiaan, yaitu panitia divisi acara. Nah, waktu acara FAMGET 2024 kemarin, di situ aku itu sebagai divisi acara kan ya. Jadi di situ kami itu nyiapin acara-acara buat FAMGET, lomba-lombanya. Pokoknya seru deh karena ini pengalaman pertama aku di kampus. Nah, kalau ditanya apa sih tujuan aku mengikuti mata kuliah Public Relation ini? Nah, yaitu karena aku pengen tahu gimana sih cara komunikasi yang efektif dan baik kepada orang dan menyesuaikan kepada audiensnya. Jadi di Public Relation ini kita tuh bisa tahu gimana sih cara berkomunikasi yang baik tanpa ada kebohongan gitu, tapi kita tuh tetap menyampaikan bagaimana sesuatu itu tersebut berjalan. Nah, dan menurut aku itu menarik. Jadi harapan aku di mata kuliah Public Relation ini yaitu aku berharap agar aku bisa belajar dengan baik dan dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam Public Relation ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ditanya apa sih yang pengen aku capai sama kuliah, jadi sama kuliah itu aku tentunya pengen dong dapat nilai yang bagus, terus dapat waktu, dan mudah-mudahan halal. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu dari perkuliahan ini aku juga pengen mengembangkan diri aku menjadi lebih baik dan juga dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan aku. Nah, sama dalam bidang komunikasi, sehingga nantinya itu menjadi bekal yang baik dan bermanfaat bagi aku di masa depan. Nah, kalau ditanya apa sih 3 kelebihan aku? Menurut aku yang pertama yaitu aku mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Karena aku mau belajar dan mau beradaptasi dengan apa yang aku mulai. Nah, yang kedua yaitu dalam berkomunikasi, aku rasa ini kelebihan pertama aku juga. Karena ketika aku berkomunikasi, alhamdulillahnya orang-orang itu dapat mengerti dengan baik apa yang aku sampaikan. Nah, aku pun menyampaikannya itu dengan bahasa yang baik juga. Jadi aku senang sekali. Dan menurut aku itu kelebihan aku juga sih. Nah, yang ketiga yaitu kelebihan aku menurut aku ketika aku diberi tanggung jawab, aku itu mampu menyesuaikannya dengan tepat waktu. Karena aku memiliki semangat yang tinggi dan loyalitas terhadap apa yang sudah diberikan kepadaku.
Nah, kalau ditanya apa sih yang membuat aku merasa percaya diri? Aku merasa percaya diri ketika aku mampu menjelaskan kepada orang lain apa yang orang tersebut tanyakan kepada aku. Dan orang tersebut dapat memahami apa yang aku mengerti. Ketika itu terjadi, itu yang membuat aku senang. Nah, jadi menurut aku, public speaking adalah hal yang boleh dibilang berhasil aku kuasai sih, walaupun masih tipis-tipis. Mudah-mudahan kedepannya meningkat ya, amin. Nah, kalau ditanya apa sih momen yang aku nikmatin selama kuliah itu dan menurut aku itu menarik, yaitu ketika aku presentasi. Kenapa aku menikmati momen itu? Karena menurut aku di situ aku bisa mengutarakan apa yang aku pikirkan. Dan di situ aku juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman berdasarkan perspektif aku. Dan itu aku benar-benar ngerasa puas. Jadi menurut aku bidang yang cocok untuk itu yaitu sebagai seorang pengajar. Nah, mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan aku bisa jadi dosen suatu hari nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ditanya soal pengakuan, alhamdulillahnya aku itu sering dapat pujian dan dapat pengakuan dari teman-teman aku. Ketika aku ngejelasin, mereka ngerasa ngerti dan ngerasa puas. Dan juga beberapa kali dapat apresiasi dari dosen ketika aku menerangkan apa yang ingin aku sampaikan. Nah, dalam pengembangan keterampilan akademik dan keterampilan akademik, aku berusaha menyeimbangkannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memprioritaskan keduanya. Tapi yang nomor satu tetap akademik dong. Nah, tapi jangan pernah anggap enteng pencapaian non-akademik. Jadi, usahakan dalam kita mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik, usahakan juga akademik kita berjalan, tetapi yang kegiatan non-akademik ini tetap berjalan juga. Jadi usahakan keduanya berjalan seiringan. Tapi pastinya dong dalam kedua hal tersebut kita mengalami berbagai hambatan. Iya, sebenarnya mengatur waktu itu cukup sulit sih menurut aku. Tapi di situ aku berusaha untuk membuat jadwal-jadwal yang menurut aku relevan untuk aku terapkan. Jadi mudah-mudahan aja kedua hal tersebut tidak menjadi hambatan dan tidak terjadi hambatan apa-apa dalamnya. Nah, kalau ditanya hal yang masih sulit aku lakukan saat ini itu, aku masih sulit untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri aku. Contohnya nih, aku suka banget sama debat. Tapi itu menurut aku masih sulit banget untuk aku wujudkan. Karena forum debat itu menurut aku agak susah sih dicari. Entah karena aku yang belum tahu atau untuk gimana. Tapi masih aku usahakan buat dicarinya. Mudah-mudahan ketemu. Nah, kalau ditanya dalam bidang apa sih aku masih perlu belajar dan mau berkembang, tentunya nggak jauh-jauh dong dari komunikasi. Karena menurut aku, walaupun aku udah punya kemampuan fikih tentang komunikasi, menurut aku masih banyak hal-hal tentang komunikasi yang perlu dibicarakan dan dipelajari lagi. Karena komunikasi bukan hanya tentang berbicara di depan orang saja, tetapi bisa melalui tulisan ataupun melalui hal-hal lainnya. Jadi menurut aku itu masih perlu dikembangkan sih, karena dalam segi menulis aku masih kurang. Nah, jadi komunikasi dan menulis itu aku pengen tingkatin lagi. Mudah-mudahan aku jadi penulis. Nah, langkah-langkah yang aku ambil dalam mengatasi kekurangan tersebut, aku mencoba sering-sering menulis dan sering-sering membaca. Karena melalui membaca itu, aku dapat banyak banget inspirasi untuk membuat sebuah tulisan. Dan mudah-mudahan ini efektif untuk mengatasi kelemahan yang aku miliki. Nah, keterampilan yang menurut aku penting dalam karir dan juga dalam bidang yang aku tekuni itu yaitu keterampilan komunikasi. Nah, aku kuliah di prodi komunikasi dan aku juga bercita-cita menjadi seorang tenaga pengajar, yaitu sebagai dosen. Nah, untuk mengembangkan keterampilan tersebut, aku mengikuti berbagai acara seperti jadi MC ataupun mengikuti acara-acara lainnya yang berbau dengan komunikasi. Di situ aku rasa itu bisa meningkatkan kemampuan aku dalam berkomunikasi. Buku dan internet sering kali aku manfaatkan dalam belajar. Aku berusaha memaksimalkan apa yang aku kerjakan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, dan itu sebagai penunjang biar makin klop. Nah, yang menginspirasi aku dalam belajar itu tentunya orang tua aku dong, dan juga didukung oleh teman-teman aku yang baik. Mereka selalu dukung aku loh dalam ngerjain tugas. Jadi, teman dan orang tua itu berperan penting dalam kemajuan masa depan aku juga. Thank you guys. Jadi aku itu ketika gagal, aku terus memotivasi diri aku karena aku ingat udah sejauh apa aku berjuang, udah sebanyak apa tangis yang aku keluarin.
Jadi aku berusaha memotivasi diri aku, karena menurut aku harus ada perjuangan yang kuat untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Jadi aku berusaha untuk memotivasi diri aku dan mengingat bahwa masa depan yang indah harus diperjuangkan dengan cara yang indah. Kelebihan utama yang aku miliki itu yaitu aku memiliki kemampuan dalam menerangkan kepada orang lain. Jadi apa yang aku lakuin itu ketika aku berbicara itu nantinya mampu loh bikin orang lain mengerti. Itu kata-kata teman aku ya, mudah-mudahan nanti itu benar. Kalau kekurangan sih pasti masih banyak ya. Jadi menurut aku itu aku kadang masih kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. Kadang tampil di panggung aku masih ada grogi atau belibetnya, dan aku itu ngatasinnya kadang dengan banyak latihan dan mencoba kegiatan itu berulang-ulang gitu biar makin terbiasa juga, jadi nantinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. 3 nilai hidup yang paling penting menurut aku yaitu keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena dengan 3 hal tersebut kita bisa menjadi orang yang lebih bijak. Dan dalam mengambil keputusan tentunya kita nggak mementingkan diri sendiri dong. Jadi keputusan yang kita ambil itu akan bijak dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Meski menghadapi berbagai tantangan, yang memotivasi aku itu yaitu aku selalu ingat gimana orang tua aku bekerja keras buat aku dan gimana tangis dan usaha yang udah aku lakuin selama ini. Gak mudah loh untuk sampai ke titik ini. Jadi dengan mengingat-ingat apa yang udah aku laluin itu mampu memotivasi aku ketika aku menghadapi berbagai masalah. Nah, kalau ditanya siapa sih tokoh inspirasi aku, sebenarnya nggak ada sih yang menjadi inspirasi aku. Tapi aku itu menginspirasikan semua orang yang menurut aku mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi aku, semua orang yang mampu memberi dampak positif terhadap orang lain itu motivasi sih, motivator terhebat. Saat kehilangan motivasi, aku mencoba menenangkan diri, berdiam sejenak, lalu tidur dan berdoa. Lalu aku mulai memikirkan dan meminta petunjuk kepada Allah bagaimana jalan terbaik ke depannya. Dengan begitu, motivasi tersebut akan ditemukan loh. Cobain ya tipsnya. Nah, cara menyeimbangkan antara belajar, waktu organisasi, dan juga waktu untuk pribadi itu menurut aku menyeimbangkan semuanya itu sangat penting ya. Jadi aku belajar dengan baik dengan waktu yang sudah aku tentukan. Aku buat jadwalnya. Jadi belajar aku itu ada jadwalnya. Nanti kalau misalnya aku join organisasi, aku juga mengutamakan akademik dulu. Jadi aku kerjain tugas dulu di sela-sela aku tim organisasi. Nah, untuk waktu pribadi tentunya kadang aku bilang itu self reward sih, self reward. Nah, jadi ketika aku udah capek dalam kuliah, dalam organisasi, dalam kepanitiaan, aku mencoba untuk jalan-jalan bersama teman aku. Dan kadang aku juga ngerjain tugas di luar buat menghibur diri. Contohnya, aku lagi di kafe ngerjain tugas sambil nongki-nongki. Cocok kan? Kebiasaan aku yang sering menghambat aktivitas aku itu kadang aku suka ngaret waktu sih, menurut aku. Kan udah juga. Tapi itu udah aku coba manajer loh sekarang. Jadi sekarang udah nggak terlalu ngaret lagi, apalagi sama aku kuliah. Nah, cara aku nyelesain tugas tepat waktu itu, aku itu tipe orang yang suka nyicil-nyicil tugas. Jadi aku nggak suka ngerjain tugas sekaligus semua. Sistem kebut malam itu aku nggak suka. Jadi aku berusaha untuk nyicil tugas aku dari jauh-jauh hari. Jadi itu nggak terasa berat dan nantinya akan selesai tepat waktu juga. Nah, setelah mengalami kegagalan, hal yang biasa aku lakuin yaitu berdiam diri dan berdoa kepada Allah. Dengan begitu, motivasi itu akan kembali dengan sendiri. Itu tips dari aku ya teman-teman, boleh diikuti juga. Kalau ditanya kapan terakhir kali aku merasa bangga terhadap diri aku, setiap saat aku merasa bangga terhadap diri aku sih. Karena aku udah berjuang sejauh ini, aku itu berusaha untuk memaksimalkan apa yang aku lakuin. Jadi menurut aku setiap saat itu aku harus bangga terhadap diri aku sendiri. Karena siapa lagi dong yang mau bangga terhadap diri kita sendiri selain diri kita itu. Jadi love yourself ya, ingat. Nah, untuk mengukur apakah aku sudah berkembang atau masih stuck di tempat yang sama itu, menurut aku ketika aku berani untuk keluar dari zona nyaman dan ngelakuin hal-hal baru.
ketika aku berhasil ngelakuin hal-hal baru, menurut aku itu satu perkembangan. Tapi kalau menurut aku, hidup aku itu yang aku lakuin itu aja, itu menurut aku nggak berkembang sih. Itu cara aku mengukur bagaimana cara aku berkembang. Nah, dalam menghadapi tekanan atau menghadapi berbagai konflik, cara aku mengontrol emosi itu yaitu aku berusaha untuk diam ketika aku kecewa atau menghadapi tekanan-tekanan. Aku nggak bicara terlebih dahulu karena aku takut emosi aku meluap-luap. Jadi aku usahakan untuk meredakan emosi aku terlebih dahulu dan mencoba menyendiri, juga mencoba berdoa juga agar lebih tenang, dan nantinya itu pasti akan berjalan sendiri kok dan akan ditemuin solusinya. Nah, untuk menjaga hubungan baik antara teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar, itu aku berusaha untuk berpikir positif. Karena kita nggak bisa dong menyamakan bagaimana orang bersikap. Jadi aku berusaha memahami karakter tiap orang dan nggak menyalahkan mereka. Karena menurut aku tiap orang itu unik dan tiap orang itu berbeda. Jadi aku berusaha untuk terus berpikir positif terhadap setiap orang. Karena menurut aku karakter tiap orang itu nggak sepenuhnya bisa kita salahkan, dan nggak sepenuhnya apa yang menurut kita benar itu juga benar loh menurut orang lain. Jadi dengan begitu hubungan aku dengan teman-temanku, dengan orang-orang di sekitarku dan di keluargaku itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, kalau ditanya tentang kritikan, aku itu membuka banget kritik dan saran terhadap diri aku. Aku selalu bilang kepada orang-orang terdekat aku, kalau mereka ada saran ke aku, bilang aja. Karena menurut aku itu lebih baik loh daripada nanti dibicarain oleh orang-orang di luar. Jadi apa yang mereka kritik itu bisa menjadi masukan bagi diri aku, dan aku bisa mengevaluasi diri aku sendiri, asal mereka mengkritik aku dengan cara yang baik. Dan tentunya itu juga berdampak positif kan ke diri aku jika mereka menyampaikannya dengan baik dan akunya juga menerima dengan baik. Nah, peluang terbaru yang aku manfaatkan untuk mengembangkan diri gitu, yaitu aku kayak ikut Summit yang kayak aku bilang di awal tadi. Aku manfaatkan peluang itu untuk mengasah kemampuan aku. Aku berusaha jadi MC di sana, dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang nantinya bisa memotivasi aku lebih maju ke depannya. Dan aku juga nggak enggan untuk berpendapat di kelas ataupun menyalurkan apa yang menurut aku perlu disalurkan, kayak ide-ide baru, karena menurut aku sangat penting loh untuk mengembangkan diri. Jadi aku manfaatkan setiap peluang yang ada dengan baik. Nah, cara aku memilih peluang yang cocok bagi diri aku itu yaitu dengan mengenali diri sendiri dulu. Apa sih yang aku suka? Nah, kebetulan aku itu suka banget ketika aku mempresentasikan sesuatu atau menerapkan sesuatu hal terhadap orang lain. Jadi aku bisa manfaatkan peluang ketika aku presentasi, atau aku diberi peluang buat menjawab. Nah, itu aku berusaha untuk memaksimalkan diri banget biar apa yang aku lakuin itu bermanfaat juga buat orang lain dan nggak bermanfaat buat diri sendiri aja kan. Jadi di situ bakal menguntungkan dua belah pihak, menguntungkan diri aku dan juga menguntungkan orang lain. Nah, menurut aku kesempatan yang aku lewatkan itu pas aku SMA sih. Waktu aku SMA itu aku terlalu fokus sama nilai aku. Jadi aku agak sedikit mengabaikan kemampuan non akademik yang aku miliki. Nah, jadi di situ aku rasa aku sulit untuk berkembang. Jadi sekarang aku belajar dari pengalaman tersebut. Sekarang aku bertekad untuk menyeimbangkan antara kemampuan akademik dan kemampuan non akademik, karena dua hal itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, sekian dulu ya guys video perkenalan dari aku. Kami pulang dulu. Bye bye.